Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang lagi dengerin podcast Satu Pemikiran. Baik lagi bersama saya Kemal Farabi di podcast Satu Pemikiran. Nah, kali ini saya akan membahas tentang multitasking media pembelajaran online pada masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, saya sekarang tidak sendirian karena saya ditemani oleh teman saya, Rehan Izar. Halo, Rehan. Halo. Dan teman saya juga, Rehan Hanani. Halo. Halo. Nah, kita di sini ngebahas tentang ini nih, pembelajaran online. Nah, gue mau nanya nih ke kalian berdua, apa sih yang kalian tahu tentang pembelajaran online gitu? Coba Rehan Hanani dulu, Hanani. Yang gue tahu ya, pembelajaran online tuh kita dari rumah kita bisa belajar. Oke. Dari aplikasi ya, entah itu handphone, entah itu komputer, entah itu laptop, itu kita bisa tahu pembelajarannya. Dan di situ juga ada guru yang bisa membimbing kita. Kita jadi belajar tuh nggak sendiri, kita diawasin juga sama guru atau dosen gitu. Terus menurut Rehan Izar, pembelajaran online nih di masa pandemi kan sekarang kita lagi online nih, semua online serba online, terkhusus juga pembelajaran melalui online. Menurut Rehan gimana? Menurut gue sih ya sebenarnya hampir sama lah ya sebenarnya definisi pembelajaran online semuanya melalui online terus bisa juga dari internet segala macam ya, pokoknya gara-gara adanya COVID ini jadi kita semua belajar lewat internet dan itu emang udah dipakai sama semua orang sih. Jadi gini, untuk kalian berdua, online kan sebelumnya kan ini kan termasuk new normal kan. Nah, apa sih perbedaan gitu loh dari masa offline yang sebelum pandemi terus sama sesudah pandemi seperti sekarang ini? Apa yang ngebedain gitu? Boleh siapa duluan? Lu dulu deh. Coba. Pasti kalau itu ya perbedaannya jelas lah ya. Kita nggak bisa ketemu teman-teman kelas kita secara live ya, secara offline ya, tatap muka gini. Harus secara online. Ya itu sih banyak lagi sih pasti ya, kayak main juga udah nggak bisa juga. Nggak bisa ketemu juga lah ya. Oke, menurut Hanani, gimana nih perbedaan apa dari offline ke online yang lu rasain lah? Ya gini ya, kita kan nggak bisa harus selalu ketemu ya, apalagi juga kuliah kita online gitu kan. Ya yang namanya kuliah online itu kita nggak bisa interaksi langsung, itu benar kata Rehan Izar kan. Terus juga sekarang kita new normal tuh udah pendidikannya udah bener-bener online banget, udah tok banget online gitu, apalagi dari tugas, dari bimbingan dari dosen, itu semuanya dari tugas banget, udah diatur di online. Kita tuh udah nongkrong aja kayak susah banget gitu. Kita udah nggak bisa buat selalu ketemu gitu, paling ketemu ya paling 2 bulan sekali atau sebulan sekali gitu kan, nggak bisa sering-sering karena seringnya juga Jakarta kan PSBB gitu. Nah itu tuh buat gue kayak susah aja gitu. Normal yang udah sering ketemu jadinya sekarang malah susah ketemu. Nah terus juga gue mau nanya juga menurut kalian nih, pembelajaran online kan sekarang pembelajaran online, menurut kalian emang sekredibilitas apa gitu media pembelajaran online ini gitu, sekredibilitas apa gitu? Ya dari gue dulu aja ya. Iya, boleh. Kredibilitasnya gitu. Dari kredibilitas kita dilihat di sini, kredibilitasnya itu digunakannya segimana gitu. Di sini kredibilitasnya buat pembelajaran online itu bener-bener kita menggunain banget aplikasi yang kita sering pakai, yang udah kita tahu banget buat sekarang itu Zoom misalkan, benar, atau misalkan Google Meet. Itu mungkin 2 itu yang topnya banget yang buat aplikasi kita pakai. Di sini kredibilitas media online itu kan banyak dan termasuk juga tadi Zoom ataupun Google Meet. Ini pembelajaran yang kita gunain sebagai mahasiswa ataupun siswa itu kita gunain banget, gimana harusnya kita gunain
semaksimal kita semaksimal mungkin lah ya. Semaksimal mungkin kita gunain gitu kredibilitasnya. Dan juga walaupun di sini masih ada kayak kekurangan, entah itu noise atau gangguan jaringan, tapi tetap aja yang namanya usaha buat bimbingan ataupun usaha buat interaksi secara tidak langsung. Nah, di sini kredibilitasnya aplikasi media online tersedia. Oke. Menurut Ren Izar, menurut lu nih, gimana kredibilitas media online seperti ya itu yang tadi kan kita lagi bahas pembelajaran online nih. Betul. Kredibilitasnya seperti apa yang lu rasain lah? Iya. Kalau misalnya jawaban gue diambil banyak banget ya sama si Hanani ini. Oh. Jawaban gue diambil hampir semuanya lah. Gue paling nambahin aja ya. Sebenarnya nambahin juga sebenarnya kurang karena itu gitulah. Jadi kredibilitas menggunakan media online ini salah satunya apalagi kita ya sebagai mahasiswa, benar juga kata Hanani tadi, siswa juga menggunakan Zoom. Jadi lebih agar lebih mencegah ya ini supaya menggunakan Zoom tuh mencegah penyebaran COVID. Sama sih menurut gua juga semaksimal mungkin kita harus menggunakan media online Zoom atau Google Meet itu sebaik mungkin karena apa yang bisa kita gunain lagi untuk pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini kan. Maksudnya yang bisa kita lakuin ya itu kita pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom, entah itu Zoom, Google Meet ya itu yang kita bisa lakuin lah sekarang. Nah terus gue juga mau nanya lagi ke kalian, mungkin nanti gue juga jawab juga ke selama kalian pakai Google Meet atau Zoom, ada kendala atau ada mungkin itu kekurangan atau kelebihan tersendiri nggak sih ya selama kalian memakai aplikasi media online itu gitu. Coba boleh Ranizar, menurut lu gimana? Kalau kekurangannya gue kekurangan dulu deh. Kekurangan boleh, kekurangan kelebihan. Jadi kekurangannya itu paling gini ya, kan gara-gara kita belajar dari rumah. Iya benar. Wifi kan pasti banyak banget orang yang pakai. Iya. Jadi lemot segala macam. Jadi ada kendala jaringan. Kendala gitu ya, jaringan. Jadinya ya mau nggak mau kita jadi kayak keluar masuk terus-terusan gitu. Iya. Karena terganggu oleh sinyal ya. Iya terganggu. Jadi nggak enak gitu. Oke. Itu kekurangannya. Kalau kelebihannya sih paling ya kelebihan ya. Ya kelebihan. Tadi kan kekurangannya udah sinyal, terus kelebihannya selama lu pakai Google Meet atau Zoom, apa yang kelebihan yang lu dapet gitu? Entah itu mungkin dari ya karena sekarang pandemi, kelebihannya adalah ya bisa melakukan interaksi tapi walaupun secara online gitu. Mungkin apa dari lo? Kalau gue ya, kelebihan buat gue itu bisa dapat ilmunya tuh lebih enak, lebih enak online. Kalau gue buat apa penyampaiannya jadi langsung masuk gitu. Soalnya kan kita bebas ya, kalau misalnya datang offline itu kan kita duduk segala macam. Ini kan kita online kalau online itu jadi kan kita bisa sambil tiduran senyaman kita. Jadinya kan kayak lebih enak gitu. Udah sih paling gitu doang. Baik itu aja. Oke. Kalau menurut lu kalau menurut lu kelebihan dan kekurangan selama lu pakai media online yang Zoom, Google Meet itu apa yang lu rasain? Kalau menurut gue ya kekurangannya itu benar tadi kata Rehan juga, jaringan itu kayak masalah paling utama gitu. Iyalah benar. Entah orang pakai wifi ataupun jaringan HP sendiri SIM jaringan data. Dan juga kalau kita kadang kita juga lagi di luar misalkan. Kita lagi di luar. Itu gangguan ya. Gangguan noise banget. Misalnya kita lagi di jalan. Itu ada kayak noise, entah itu ada noise dari angin atau apa gitu di jalan. Nah, itu kan kita kayak nggak bisa gitu, nggak bisa konsentrasi lah ya. Nggak bisa konsentrasi buat belajar gitu, buat tahu gitu apa kata dosennya atau apa kata teman kita yang lagi presentasi. Oke. Itu buat kekurangannya ya. Kalau kelebihannya? Untuk kelebihannya kita emang lebih enak buat dapetin pembelajaran. Nah, tapi yang gue kurang enak tuh di sini kayak tugasnya terlalu kencang aja gitu. Dikencengin banget walaupun kita walaupun kita online gitu ya. Kita di-push banget. Lebih digencar di tugas. Di-push banget. Tapi yang kayak gitu juga ada manfaatnya juga sih buat gue. Entah itu gue bisa lebih tahu, gue kan kayak searching atau research gitu buat jurnal, buat apa. Jadi ya gue juga bisa dapat
kelebihan buat diri gue sendiri juga gitu. Oke. Walaupun itu berat buat mahasiswa lain, tapi buat gue masih ada manfaatnya buat gue gitu sih. Nah sama sih kalau gue kelebihannya ya kita bisa walaupun online kita bisa melakukan hal itu dimanapun dan kapanpun kita mau karena kan itu online. Kalau misalkan offline kan kita ya harus ke kampus segala macam gitu. Kalau kelebihannya yang gue rasain sekarang waktunya lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel. Terus kekurangannya mungkin ya itu sama jaringan karena kita kan nggak ada yang tahu gitu sinyal dan lain-lain walaupun sinyal kita kuat gitu tapi ada aja gitu gangguannya entah itu ntar keluar sendiri zoomnya segala macem. Betul. Kalau gue sih gitu terus manfaatnya banyak sih yang tadi gue bilang juga waktunya bisa fleksibel nggak tergantung nyaman kita gimana pembelajarannya. Kalau di kelas kan kita di kelas cuma duduk gitu kan. Kalau di rumah kan kalau online kita bisa sambil ngemil sambil terus juga ngemil itu biar kita fokus juga gitu loh. Fokus banget. Nah terus gue juga mau nanya nih kalian berdua kan nih Zoom, Google Meet gitu kan bisa dilakukan bisa dipakai di PC, di komputer atau di handphone. Nah kalau kalian sendiri nih biasanya menggunakan media online itu melalui apa gitu? Melalui device apa? Mungkin kalau lu lewat device apa? Kalau gue keseringan gitu misalnya ya mungkin lu seringan lewat HP entah apa. Kalau gue sebenarnya laptop awal-awal, cuma gara-gara laptop gue kadang ngeheng ya, banyak tugas yang gue kerjain ya. UTS, terus UAS, tugas-tugas rumah ya tugas-tugas yang dari dosen selalu gue kerjain. Jadi laptop gue sekarang udah mulai ngeheng. Jadi gue akhirnya keseringan bang. Sama kayak orang itu. Iya boleh. Boleh. Jadi gue sekarang pakai HP. Pakai HP sekarang. Oke. Kalau lu biasanya pakai gunain device apa gitu? Pembelajaran online. Kalau buat pembelajaran online, gue dari awal sampai sekarang tuh selalu pakai HP. Kenapa gue juga walaupun HP kayak susah gitu buat share screen atau buat nampilin presentasi, gue ya udah gue HP aja gitu. Pendiri ngapain? Karena kalau misalkan tugas kelompok ya, lagi presentasi atau apa, itu yang gue suruh share screen pasti teman gue gitu. Gue kayak nggak pernah gitu. Gue mau buat share screen karena gue pakai HP gitu susah. Tapi kalau misalkan nggak ada yang share screen gitu, nggak ada yang pakai laptop gimana? Ya kalau gitu ya gue salahin mereka gimana kan? Mereka kelompok ya, kita kelompok kan. Yang pakai laptop pasti bisa dong. Mungkin bisa pasti. Tapi kalau ada alasan pasti ada alasan. Itu gue udah kayak wajarin aja. Gue mungkin bakal pakai share screen di HP gitu kalau lagi terdesak banget gitu. Nah sama sih kalau gue lebih keseringan pakai HP sebenarnya karena lebih fleksibel. Terus juga kalau laptop kan ribet, lu mau bawa kemana-mana kan. Kalau di HP kan lu bisa tinggal download aplikasinya doang, terus tinggal nge-zoom doang kan. Kalau pakai Zoom kan. Cuma gini nggak, kalau pakai HP tuh katanya juga ada rumor. Kalau pakai HP suka ada hack ya. Sempat ada ya berita datanya dibilang diambil atau M-banking kenapa gitu kan. Itu tuh gue nggak tahu sampai sekarang itu gue nggak tahu karena ya gimana gitu orang dari HP cuma kita install aplikasi. Tapi gue walaupun nggak tahu ya kan namanya cybercrime gitu gue nggak tahu ya. Cuma atas saran dosen gue itu setiap kita setelah gunain kita hapus terus ntar install lagi gitu sih. Cuma itu gue masih jelas siap abu lah ya. Nah terus kan kan sering tuh pembelajaran dilempar ke WA group gitu kan. Nah menurut kalian tuh gimana gitu dilempar dari Zoom terus kita dilempar tugas di WA group, menurut kalian gimana? Apakah itu suatu cara yang lebih lebih simpel kah atau lebih memperumit? Menurut lu gimana? Silakan Nani ya, tolong ya. Coba. Menurut lu gimana? Kalau kata gue memang lebih enak WA group ya. Karena kalau kita nggak ngerti kita bisa nanya dosennya langsung. Itu via PC ataupun di grup gitu kita ngomong ya. Itu lebih enak. Jadi kita juga kalau offline kan kita dikasih tahu tugas udah dijelasin sejelas-jelasnya sama dosen yang waktu offline. Itu misalkan ada yang nanya PC itu pasti dosennya kayak kesel aja gitu, entah itu balasnya bakal lama, entah itu balasnya jutek atau apa. Jadi kalau menurut gue lebih enak WA group karena lebih simpel, terus juga kita bisa langsung tahu, biasanya juga langsung dikasih ke
hyperlink ke e-learning atau apa, jadi kita lebih gampang gitu menurut gua. Lebih enak lah. Menurut lu gimana bro? Menurut lu gimana apa dari Zoom gitu terus dilempar ke WA Group gimana? Kan sama-sama media juga, media online kan. Menurut lu gimana dengan pembelajaran online ya? Kalau buat gue, biasanya itu kadang tuh kalau di kelasan kita ya terutama, dosen-dosen kadang kan ada yang nggak masuk. Jadi dia ngelempar tugas doang kan. Di WA, jadi nggak ada kelas. Berarti pembelajarannya dari via Zoom, tapi kan terkadang ada yang nggak open Zoom kan. Nggak open Zoom terus itu karena mungkin dosennya lagi kendala lah, nggak bisa dilemparnya ke WA. Jadi menurut gue bagus-bagus aja sih. Emang untuk kita dosennya untuk mengingatkan kita kalau ada tugas segala macam supaya kita kerjain. Biasanya kan ada deadline-nya kan. Iya benar. Paling gitu sih. Oke, apa lagi ya? Mungkin gue mau nanya kan ini kan dari kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita untuk belajar via daring gitu loh. Nah, terus apa menurut kalian pribadi gitu loh, adaptasinya gimana adaptasinya? Ini ngomongin adaptasi ya, mungkin tadi di awal sempat kita singgung, mungkin lebih dijelasin lagi adaptasi lo dari ya selama kan yang di awal kan dari offline ke online. Nah sekarang nih kita udah berjalan online, menggunakan media online. Nah adaptasinya lu gimana adaptasinya? Jangan dulu deh, Oh coba adaptasi lu kan yang tadi kan kita di awal udah ngebahas dari offline ke online. Nah sekarang ke online-nya nih, apalagi kan sekarang diperpanjang ya kan. Nah menurut lu gimana? Adaptasinya ya kalau kata gue sih nggak masalah mau itu offline mau itu online. Karena menurut gue online sama offline tuh nggak jauh beda aja, cuman kalau online gue lebih pasif aja. Kenapa? Kalau walaupun misalkan offline tuh menurut gue lebih enak buat penyampaian materinya. Kita ditanya dosen, misalnya kita ditanya dosen terus kita jawab, itu lebih enak buat offline. Tapi kalau online itu kita kayak nggak enak aja gitu. Kalau kita diminta entah nanti ada gangguan jaringan atau apa, nanti kan kayak bisa ulangi lagi nggak? Bisa ulangi lagi nggak? Jadi nggak efektif. Jadi menurut gue nggak efektif, nggak efektif. Jadi nggak enak gitu menurut gue. Jadi gue waktu Zoom atau waktu online itu gue lebih cenderung pasif gitu. Tapi buat tugas-tugas itu buat itu sebenarnya nggak masalah. Jadi menurut gue adaptasinya nggak jauh beda lah. Cuman buat offline ke online buat penyampaian pendapatnya aja sih itu. Gua. Kalau menurut lu gimana? Selama online nih, selama online kan tadi di awal kita ngebahas dari offline ke online. Betul. Nah sekarang ini kan kita online dan ada kemungkinan besar semester depan kita tahun ajaran tahun depan itu masih online juga. Nah menurut lu gimana? Lu mengadaptasikan diri lu secara online tuh gimana? Kalau pribadi? Kalau gue sih ya ini kan udah lumayan lama ya kita. Udah mau hampir 1 tahun lah ya. Hampir 1 tahun ya. Jadi kalau menurut gue sih ya awal-awal emang berat ya buat gue. Soalnya karena emang gimana ya, biasanya tuh gue lebih suka ketemu secara langsung, bener kata salah satunya juga lebih enak penyampaian dosen tuh lebih masuk segala macam. Nah itu gue setuju banget sebenarnya sama dia. Terus apalagi ya kalau misalkan ini keluar dari akademis ya. Kalau misalkan offline itu kita bisa ketemu teman-teman masih cekak-cekak. Cuma kalau misalnya online kita kan nggak bisa kayak gitu ya, susah segala macam. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Mungkin segitu. Nih, gue mau nambahin dikit. Kalau gue sih untuk online ya gue harus survive gitu. Gue harus ngikutin gue harus belajar sendiri juga di rumah. Gue harus ngulik-ngulik kan. Nah karena dari situ kita beradaptasi. Setelah kita beradaptasi kita merasa nyaman, ya udah nggak ada ngerasa kendala sama sekali gitu loh. Nah terus juga sekarang nih kan online. Kan kita nggak bisa ketemu apa-apa, terus juga kita harus mempergunakan media online secara baik dan benar. Nah kita juga dituntut untuk sesuatu yang menyenangkan dengan kreativitas, terus ada fasilitas video, voice note, terus juga ada YouTube kan. Nah menurut kalian berdua gimana nih, kita dituntut untuk tetap berkreasi, tetap kreatif gitu loh di masa pandemi seperti sekarang ini, secara online, media online gitu loh. Menurut lu gimana? Dituntut biar kreatif juga, kita harus kreatif. Menurut lu gimana? Ya gimana ya? Kalau menurut gua nggak ada bedanya banget. Kita online itu kan kreativitas tergantung ide kita ya. Ide kita, pemikiran kita gimana ya. Menurut gua
nggak ngaruh apa-apa gitu. Ya kalau emang lu udah dasar kreatif ya bakal kreatif gitu. Jadi entah kita diminta buat kreatif, diminta bikin video, diminta buat kita sebisa mungkin tuh editingnya bagus, ataupun diminta buat fotografinya bagus atau apa, itu menurut gue tuh nggak ada masalah sama online ini. Malah menurut gue ya kita harus sadar diri gitu kalau kita bikin video ataupun ngambil sesuatu yang secara online gitu, YouTube ya misalkan, ya itu kita nggak apa-apa gitu menurut gua, online juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah sedikit pun, yang kita harus tergantung sama diri kita sendiri, kita harus sadar gitu sama diri kita sendiri gitu. Nah kan tadi menurut lu tanggapan lu tentang kita harus dituntut untuk bentuk kreatif kan udah. Nah gua mau dengar pendapat lu nih bro. Menurut pendapat lu gimana? Kita walaupun kita pandemi, terus kita dipaksa secara langsung, kita dipaksa untuk tetap berkreasi, tetap berpikiran kreatif di masa pandemi sekarang ini dengan menggunakan media online. Nah, menurut lu gimana? Menurut gue sangat mudah ya. Mudahnya gimana tuh? Mudahnya sabar. Ya, Oke. Gimana? Mau offline, mau online itu sebenarnya sama aja. Iya. Untuk kreatifnya kan. Mengenai kreatif nih, kita tinggal lihat di internet ya. Itu banyak banget apa sih contoh-contoh. Iya, contoh-contoh yang bisa kita tiru, terus ada tutorial-tutorial, maksudnya apalagi tentang kita kan media ya, tadi tentang TV lah, tentang edit gitu segala macam, itu mah gampang banget lah buat gua. Tapi kan gini beda gitu loh, maksudnya rasanya tuh beda offline sama online gitu. Kalau offline kan kita masih bisa kita ngumpul, kita mencurahkan ide bareng-bareng kan. Kalau online kita kan cuman pakai media online doang yang ada gitu loh. Kita mengakses berita dari media online. Menurut tuh gimana? Nggak ada, mungkin lu pribadi nggak ada halangan kah? Gimana? Kalau gue tetap berpegang teguh dengan jawaban gue yang tadi. Oke. Gue tetap kokoh. Oke. Lu siapa? Gue nggak tahu. Gue tetap sama jawaban gue yang tadi. Oke. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Mau itu offline mau online, tetap kita harus berkreasi, kita harus berpikir kreatif. Betul. Gitu. Oke. Sama sih menurut gue gitu. Mungkin yang dibedain itu adalah pola hidupnya aja dari offline kita pindah ke online. Nah, menurut gue yang dimaksud dengan tuntutan di sini tuh adalah ya dulu sebelum ada pandemi kita melakukan hal itu secara offline gitu kan, secara offline segala macam. Nah, tuntut yang dimaksud di sini adalah ya kita harus tetap berkreasi, kita harus tetap berpikir kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang yang wah gitu loh, tapi secara online. Nah, itu mungkin tuntutan yang dibilang gitu loh. Nah, terus kalau gue mau nanya lagi untuk penutup lah ya, Oke, nggak apa-apa. Untuk penutup nih, untuk kesimpulan atau untuk kedepannya media online, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan untuk lebih baik lagi gitu. Mungkin menurut lu gimana? Ya yang gue butuh sih dari media online ya, misalnya dari media online yang gue tuju banget tuh ke berita ya, kayak entah itu Medcom, entah itu Kompas TV, Tribun, semuanya gitu. Gue cuma minta saran kalian lebih perhatiin banget kode etik jurnalistiknya gitu. Entah kita juga emang hal-hal yang viral itu lebih dikepoin banget sama para pembaca atau. Tapi tetap harus dengan jalurnya kode etik. Kita harus sesuai dengan kode etik segala macam. Terus kita juga harus kita harus mengedepankan banget yang mana yang harusnya penting, yang mana yang harusnya nggak penting gitu. Ya kalau nggak penting nggak usah ditampilin, kalau yang penting ya udah ya bagus gitu. Itu sih saran gue, cuma itu aja. Tapi kalau untuk pembelajaran melalui media online itu gimana? Untuk pembelajaran media online gue cuma minta pas waktu penyampaian materi itu lebih disingkat, padat, dan jelas. Jadi kalau di online itu terlalu bertele-tele, kita tuh pusing, capek. Nah, namanya kita lihat device ya, entah itu PC, komputer atau mata sepet kan. HP itu pasti nggak enak matanya, ataupun juga kita harus dengerin sama headset terus ya. Itu nggak enak di kuping. Jadi sebisa mungkin jangan bertele-tele gitu aja sih. Tapi kalau untuk media online-nya, platformnya dari aplikasi Zoom, gue
cuma mau kayak nggak apa ya walaupun emang ada akses kayak akses yang free ataupun yang berbayar itu kan 40 menit yang free ya gitu. Jadi ya mungkin bisa dikondisikan lah itunya buat akses yang free gimana gitu. Oke. Bisa cuma minta itu aja. Kalau menurut lu, gue terakhir, menurut lu gimana? Maksudnya saran, entah itu saran untuk media online gitu kan? Banyak tuh media-media online yang memunculkan berita ataupun media online untuk pembelajaran daring. Menurut lu gimana? Saran atau apalah, apa yang lu perlu kesahkan gitu loh? Apa? Kalau gue sih sebenarnya gue nggak apa-apa ya ikut-ikutan Hanan itu terus ya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya gue setuju banget sih sebenarnya gara-gara pemberitaan yang dia bilang itu. Walaupun itu kayak di luar ini deh omongan kita, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Mas saran kan buat media online. Iya benar. Jangan kayak jangan kayak nggak jelas gitulah untuk kasih informasi. Maksudnya jelas, cuman nggak jelas. Maksudnya kayak jangan aneh. Misalkan contoh intinya aja gitu. Intinya aja kayak misalkan contohnya nih. Ini boleh kasih contoh nggak sih berita apa gitu yang lagi boleh. Misalkan kemarin nih kan Sriwijaya Air abis jatuh, bener kan ya? Iya. Kalau nggak salah di detik.com atau di Kompas itu mereka malah ngomongin gaji pilot Sriwijaya. Oke. Sedangkan pilotnya itu lagi meninggal, orang-orang lagi berduka, ngerti nggak sih? Oke. Maksud gue itu kayak. Maksudnya pembahasannya jangan pembahasannya mungkin yang sesuai aja gitu. Iya, jangan sesuai aja. Iya. Okay. Jangan pas ada kecelakaan Sriwijaya, terus mereka malah kayak ngebuka itu sebenarnya kayak gaji itu kan menurut gua salah satu aib ya. Jadi gitu sih. Oke. Selanjutnya apa tadi? Yang kedua berarti? Tadi gue lupa. Mungkin ya saran ya? Atau mempergunakan pembelajaran dengan baik gitu. Pembelajaran melalui media online dengan baik tuh menurut lu gimana? Kesimpulan dari yang tadi kita bahas. Menurut gua sih apa? Gimana ya? Kesimpulan gitu mungkin lebih ke lu menggunakan media online itu dengan baik, dengan cara gimana menurut lu gimana? Media online ini maksudnya kayak media online buat pembelajaran yang tadi kita bahas kayak Zoom gitu kan? Iya. Zoom ya sebenarnya cara yang baik sebenarnya kita pastinya udah ngelakuin yang terbaik ya. Oke. Cuman wifi gangguan ya, maksudnya gangguan sinyal. Semua orang kan yang tadi gue bilang awal kayak semua orang make banyak banget kan pasti gara-gara kita work from home ya, WFH segala macam. Pasti orang-orang juga kantoran di rumah, yang lain juga pasti di rumah. Jadinya kayak gimana ya? Pasti terkendala sih itu. Cuma pasti kalau misalkan kita menggunain Google Meet, Zoom itu sebenarnya udah kayak udah maksudnya enak. Nggak ada yang perlakuan baik itu nggak sih, kayak ya udah pakai itu aja. Cuman emang Zoom mahal ya. yang premium ya. Soalnya ya gimana 45 menit berhenti gitu sih. Mungkin kita sudahi topik kita pada kali ini membahas tentang pembelajaran online, menggunakan media online karena kita sekarang pandemi kan. Betul. Mungkin sekian, dan untuk kalian semua yang mendengarkan podcast ini, semoga pembahasan semoga pembahasan yang tadi kita bahas menjadi informasi atau menjadi edukasi buat kalian semua. Dan untuk kalian semua yang mendengarkan podcast ini juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakai masker. 3M. Oke, see you guys di next episode. Bye.